Jadi orang yang tidak kenal Allah, yang terberatnya itu adalah dia akan mengabdinya kepada selain Allah. Halo? Ini super serius hadirin. Kalau orang tidak kenal Allah, dia ngabdi ke selain Allah, dia bersandar ke selain Allah, bersandar ke gaji, bersandar ke aset, bersandar kepada jabatan, bersandar kepada penampilan, sedang semua yang disandari ini adalah tidak ada apa-apanya. La haula wala quwwata illa billah. Bersandar kepada fisik, coba saya sudah berapa tahun di sini? Belasan tahun. Saya udah hafal wajah-wajah ini, tapi hampir tidak dikenal. Yang lalu ya. Makin lama kita makin reyot. Nanti kelihatan habis acara ini take off-nya itu. Ini wajah-wajah dominan pensiunan. Gak bisa dipertahankan jabatan di kantor. Harus pensiun kalau sudah waktu. Kalau tidak orang lain enak lihat wajah kita di kantor. Kekuatan udah nggak bisa disandarin. Makanya orang yang tidak punya ilmu agama dengan pemahaman benar, dia tidak kenal Allah, akibatnya dia menuhankan pada selain Allah, pasti tidak bahagia, pasti. Dan orang yang tidak belajar agama, dia tidak akan ingat Allah. Padahal ingat Allah itu mutlak satu-satunya jalan hidup tenang. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hanya dengan zikrullah hatimu akan tentram. Maka Pak, sebelum Ramadan, dan Ramadan itu wajib bagi kita belajar mengenal Allah. Ini prioritas. Rasulullah SAW dari 23 tahun, 13 tahun pertama fokus utamanya adalah tauhid. Allah mengirimkan para nabi, rasul supaya kenal ke Allah. Quran dan kitab-kitab sebelumnya itu memperkenalkan Allah, karena tidak ada yang terpenting dalam hidup ini, tidak ada yang terpenting dalam hidup ini selain kenal siapa Tuhan kita. Kalau kenal ke Allah, kemudian jadi yakin ke Allah, itu yang menggerakkan segala kebaikan. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'mini dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Jadi sumber masalah dalam hidup kita adalah kita sedikit ingat Allah. Kenapa sedikit ingat Allah? Karena kita belum kenal kepada Allah. Contoh nih, sholat barusan, sholat subuh. Siapa yang sholatnya paling bagus? Sederhana, yang selama sholatnya paling banyak ingat Allah. Belum tentu mulut Allahu Akbar, hati ingat Allah, belum tentu. Subhana rabbiyal a'la, belum tentu ingat ke Allah. Lihatnya ke sini aja. Dan halo. Jadi apa sih yang paling penting dalam hidup ini? Ingat Allah. Lalu patuh ke Allah. Itu aja hidup ini. Yakin ke Allah, patuh kepada Allah sekuat tenaga, lahir batin. Allah suka lakukan, Allah tidak suka tinggalkan. Cuma segitu-gitunya hidup ini. Lalu yang lain-lain bagaimana? Ikut.
Yang lain-lain semuanya milik Allah. Rezeki, karir, apapun ada dalam kekuasaan Allah. Fadhkuruni adkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Al-Baqarah 152. Washkuruli wala takfurun, syukurlah kepadaku, janganlah kamu kufur. Kalau kita udah ingat Allah, dengar ini hadirin, ini sederhananya begini, tapi prakteknya beda, susah. Allah melihat kita setiap saat. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un wala fis sama. Ali Imran ayat 5. Sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, baik di bumi maupun di langit. Allah melihat kita. Wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidatis sudur. Dan rahasiakan kata-kata atau zaharkan, sesungguhnya Allah tahu isi hati. Tidak ada yang tersembunyi. Kalau Allah dapati diri kita ingat Allah, walaupun aslinya ingat Allah juga, Allah yang nolong ya, Allah akan memperlakukan kita spesial. Tapi bagaimana kita ingat Allah kalau kita tidak kenal ke Allah? Maka persiapan Ramadan terpenting adalah belajar ilmu tauhid, belajar mengenal Allah dan mengesahkan Allah. Karena sumber masalah terbesar dalam hidup kita adalah tidak ingat Allah atau ragu ke Allah. Yang kemarin itu ya, TJR, telap ke Allahnya tuh. Segala dipikir tapi telat nyambung ke Allah. J-nya jarang ingat Allah tuh, sedikit sekali. Dan R-nya ragu ke Allah tuh, ragu seakan-akan Allah tuh nggak ada, sesewaktu aja ingatnya. Itu sumber masalah. Karena kalau kita ingat Allah, Allah yang maha tahu langsung menurunkan di hati kita sakinah. Huwaladzi anzala sakinah. Dialah Allah yang menurunkan sakinah di hati orang beriman. Lihat yazdadu imana ma'a imanihim, lalu Allah tambah iman dari iman yang sudah ada. Kuncinya zikir. Kalau Allah dapati kita ini ingat ke Allah, Allah ngasih ide di pikiran kita. Karena otak ini juga ciptaan Allah. Kita tidak bisa mikir kecuali dengan izin Allah. Kita tidak ngerti otak ini, Allah penciptanya. Kita bisa mikir baik, ide cemerlang, hikmah, gagasan, itu karena ingat Allah. Coba lihat surat At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tiada satupun musibah yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, Allah memberikan petunjuk di hati. Jadi kalau yakin Allah yang menguasai takdir, Allah akan menurunkan petunjuk di hati kita, kejernihan berpikir. Kita banyak zikir, Allah tahu rezeki kita di mana udah tercatat. Tinggal diarahkan saja ketemu dengan rezeki. Nggak akan ketukar, nggak akan meleset. Apa yang Allah berikan untuk kita pasti ketemu. Nggak ada yang bisa ngambil. Masa sih ketukar-tukar rezeki? Misal kita lewat rumput yang hijau, lalu di sana ada kambing yang masih muda. Masa kita hijau lihat rumputnya? Itu kambing yang senang lihat rumput, kita senang lihat kambingnya, begitulah ya. Jadi Allah tahu kita zikir, Allah tahu kita sholat, Allah tahu kita doa, Allah tahu kita yakin kepadanya. Ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku.
Allah tahu, kita yakin akan janjinya, kasih. Allah tahu kok semua yang ada dalam pikiran, hati maupun lubuk terdalam. Tapi bagaimana orang yakin ke Allah kalau dia nggak mengenal Allah? Halo? Ini serius hadirin. Kita berbuat maksiat, kenapa? Karena nggak yakin Allah ada melihat kita. Coba Al-Hadid ayat 4. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada. Tidak ada kita lepas dari pengetahuan Allah, dari rahmat Allah, dari penjagaan Allah, dari pengurusan Allah. Lah siapa yang ngurus diri kita selain Allah? Kita tidak tahu apa-apa tentang tubuh ini, tapi kita jarang menyadarinya. Dan Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah Maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Coba kalau kita yakin dengan ayat ini saja satu nih, udah nggak ada kesepian dalam hidup ini. Salat bekal khusyuk. Kita susah maksiat karena kita tahu Allah ngeliatin kita terus. Mau ngebohong gimana? Allah tahu kebohongan kita. Mau sombong gimana? Allah tahu aib dosa kita yang sebenarnya. Kita mau ujub bagaimana? Kalau kita yakin seperti itu, Allah maha dekat, Allah selalu tahu tentang kita dimanapun berada. Kapan kita bisa maksiat? Ayat lain, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakanlah aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa apabila doa kepadaku. Nggak ribet, tinggal doa. Allah Maha dekat, tidak ada perantara, Allah Maha mendengar, tidak ada ribet-ribetnya, tinggal doa. Tuh kalau yakin. Kalau enggak, ribet kita ini. Allah di mana? Kapan pertolongan Allah? Doa. Kita jarang doa karena kurang iman. Kita kurang yakin Allah yang menguasai segala-galanya. Segala dipikir. Kalau orang udah kenal Allah, mikir. Tapi jadi mikirkan bagaimana supaya ditolong Allah. Jadi kalau ada apa-apa doa. Lihat anak, mau ngebangunkan anak supaya sholat, tahu ini anak ciptaan Allah, ini anak dalam genggaman Allah, lahir batin anak dikuasai Allah. Allah yang memiliki anak ini. Anak adalah amanah, anak adalah ujian. Sebelum kita membangunkan anak, kalau orang kenal ke Allah, doa dulu, ya Allah, ini anak ciptaanmu, milikku. Beri hidayah taufik supaya bisa sholat. Tangan ke anak, hati ke Allah, lisan doa. Terus mau gimana marah-marahan? Allah lihat tidak kita lagi ngebangunkan anak? Jawab hadirin. Allah tahu tidak kita berdoa? Allah tahu tidak kita sopan ke anak? Senang tidak kira-kira Allah? Sulit tidak untuk membangunkan dan menyolehkan anak? Tidak ada yang sulit. Tapi karena nggak ingat Allah, sholat. Jadi keluarnya akhlak yang kurang bagus. Suami dan istri ngobrol, tidak usah ngegas hadirin. Kupling aja. Bicara saja baik-baik.
Karena yang membulak-balik hati pendamping hidup bukan kita, Allah. Tinggal kita bicara dengan niat yang Allah sukai, dengan perkataan yang Allah sukai. Selebihnya Allah yang membulak-balik hati, bukannya kita ngegas, ngerem, kemudian kata-katanya tidak baik. Jangan, karena bukan kita yang mengubah. Allah mendengarkan obrolan. Jawabatullah, dengar tidak? Bapak ibu lagi ngobrol di rumah, di kamar, dengar tidak? Allah menyaksikan tidak obrolan tersebut? Tinggal bicara baik-baik. Kalau salah, ngaku. Tapi kalau saya ngaku nanti saya dimarahi, yang nggak apa-apa, sebagai kafarah. Nanti gimana? Nanti itu dikuasai Allah. Nih bagi yang suka bacem, tahu bacem? Banyak cemas. Yang suka takut siapapun kepada yang belum terjadi. Kenapa kita serba takut dengan nanti apa yang akan terjadi ya? Ya penyebabnya karena belum yakin nanti itu dikuasai Allah. Coba masih ingat yang lalu At-Taubah ayat 51 nih ya, yang bacem ya, yang banyak cemas dengan yang belum terjadi, apakah pensiun, apakah penyakit, apakah kejadian, apakah harga-harga naik, atau ada ancaman kepada kita, atau apa yang belum terjadi. Pertama, yang itu belum terjadi ya, jadi jangan dulu stres karena kejadiannya juga belum. Yang kedua, belum tentu terjadi. Itu yang ditegang-tegangin tuh, yang dicemas-cemas. Sudah berapa banyak kita ngarang dan nggak kejadian ya. Udah capek ngarang, udah keburu stres, tensi udah naik, perut jadi diare, ternyata nggak kejadian. Dan belum tentu hidup juga, belum terjadi, belum tentu terjadi, belum tentu hidup. Gimana ini kita kalau ngebayangin keadaan di Palestina ya, katanya akan ada serbuan lagi, tapi orang yang kuat iman pasti megang ayat ini. Kul la yusibana, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, ini sing apal ya Pak ya Bu, pokoknya kalau kita udah bacem, udah cemas-cemas dengan yang belum terjadi, baca terus ayat ini. Maksud dibaca ayat ini bukan hanya hafal, tapi maknanya akan sangat berpengaruh. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami, kul la yusibana illa, kecuali apa yang ditetapkan Allah untuk kami. Huwa maulana, dialah Allah pelindung kami, dan kepada Allah lah orang beriman bertawakal. Saya hakul yakin orang-orang beriman di Palestina akan terus-menerus meyakini ayat ini. Sok orang mau ngobrol apa aja, Mas Entrum mau ngomong apa, Entrum ngomong apa, Mas Elon ngomong apa, mau apapun silahkan bagi orang yang kuat iman ya. Enggak menimpa kepadaku, kepada kami, kecuali yang Allah tetapkan untuk kami. Mau ngomong apa saja enggak kejadian, kecuali apa yang Allah tetapkan untuk. Itu orang beriman gitu Pak. Saya ngebayangkan itu yang ditangkap oleh Israel. Saya beberapa kali ngomong jadi di band itu di medsosnya.
ngiriwil itu ya. Orang-orang Palestina yang kuat iman, ya ada Allah. Tidak ada satupun yang keluar dari pengawasan Allah. Tidak ada satupun yang bisa terjadi baik nikmat maupun musibah tanpa izin Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti kejadian. Dan bagi orang yang beriman, apapun yang Allah takdirkan pasti yang baik, terbaik. Gimana kalau ditangkap? Pasti artinya ridho. Walaupun berusaha, kalau udah kejadian ridho. Bagaimana ini di sel nanti akan disiksa, nggak pakai mikir banyak. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Apakah Allah tahu siapa yang ditangkap? Allah tahu. Allah lihat semua kejadian. Lihat tidak. Allah tahu apa yang akan terjadi di sel-sel itu. Walaupun sel yang paling tersembunyi, apakah Allah tahu? Tidak. Tidak ada yang Allah tidak tahu. Tidak ada tempat tersembunyi. Tidak ada kejadian yang keluar dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ard wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi baik di bumi maupun di langit. Kalau orang sudah yakin begini, udah nggak usah risau, jalanin aja. Mau apa aja Allah takdirkan kepada diri kita, udah pasti itu baik, maha baik. Selama ini aja kita ngaco, kita diurus dengan baik oleh Allah, apalagi tawakal. Kalau kita yakin kepada jaminan Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, baginya cukup Allah. Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Allah tahu keadaan kita. Allah Subhanahu wa taala tahu keinginan kita. Allah tahu segala harapan kita. Tidak ada satu pun yang tidak Allah tahu tentang diri, tentang orang lain, tentang segala-galanya. Innallaha bikulli syai'in alim. Maka kalau kita udah cemas-cemas tuh gimana nanti lebaran? Emang lebaran masih hidup? Hah? Emang lebaran masih hidup? Cung yang yakin, jangan sembarangan cung ya, Allah ngelihatnya. Cung yang yakin lebaran masih hidup, gak yakin, berani ngacung, langsung cemas ya. Wah gimana ya kalau nanti BBM naik, sebutin aja ayat yang tadi. Dari dulu juga naik, kita hidup terus ya kan. Terus katanya dolar mau naik, emang punya? Sekarang berapa sih dolar? 16,5. Katanya gimana mungkin nggak sih dolar kembali ke zaman dulu di bawah 10.000? Mungkin tidak? Ya mungkin, atau gampang sekali. Simpen dolar, simpen di atasnya 10.000, udah pasti di bawah 10.000. Kalau gitu di bawah 1.000 aja diganti aja sama 1.000-an. Tanah-tanah makin naik, makin gak kejangkau, gak apa-apa, dipikirin juga, nggak ngerobah. Kalau Allah mau ngasih, dapat. Kalau nggak dikasih, gak dapat. Udah, yang ada aja syukurin. Betul? Gak wajib punya rumah. Emang surga ditentukan kita punya rumah di dunia? Gak. Ya. Ini saya udah punya rumah dijual karena saya ada keperluan, gimana ya? Ya jual. Tapi harganya nggak sesuai harapan. Tapi kalau saya pengen segini nggak ada yang beli, ya nggak usah jual. Tapi kalau nggak dijual saya perlu uang, ya jual. Pilih atau salah satu yang pengen jual harganya tinggi, nggak ada yang beli. Kalau nggak dijual duit perlu, jual aja nggak apa-apa. Dulu juga lahir nggak punya rumah, mati juga nggak dibawa.
Ayo jangan kelamaan cemas hidup ini. Istri takut misalkan suami marah, baca ayat yang tadi. Gimana suami ini mudah marah, dan kalau marah udah baca ayat yang tadi. Katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang Allah tetapkan. Allah lah pelindung kami, kepadanya lah kami bertawakal. Orang beriman bertawakal. Pasrahkan ke Allah, wahai penguasa langit bumi, yang maha baik, yang maha adil, yang maha penyayang. Engkau sudah sangat tahu semua masalah, semua keadaan. Saya pasrahkan kepadamu, tidak ada kejadian tanpa izinmu. Saya hakul yakin engkau maha baik. Udah jalanin saja. Hadapin hidup ini, HHN. Hadapi, hayati, nikmati. Kalau ada urusan dengan hukum, banyak itu di medsos ya, emak-emak rumahnya dibongkar, ternyata keputusan pengadilannya salah bongkar, ya kan? Ya sudah, episode ciri-ciri mau punya rumah baru gitulah. Hadapin hidup ini. Bagaimana kita jadi tenang kalau nggak ingat Allah? Hah? Makanya prioritas sekarang, hari-hari yang terakhir ini, maksudnya bulan Syaban, belajar ilmu tauhid, cari, minta dulu ke Allah ya, supaya kita diberikan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Apa sih ilman nafi'an? Ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa bermanfaat dalam keseharian kita, bisa menyikapi episode itu. Perlu ilmu yang manfaat, itu ilmu yang membuat waktu yang kita jalani jadi kebaikan. Itu ilmu yang manfaat. Kalau sholat benar, kalau di keluarga benar, di kantor benar, di jalan benar. Minta ke Allah supaya punya guru. Allah maha tahu di antara hamba-hambanya yang yakin ke Allah. Saran saya Pak, minta kepada Allah guru, orang yang yakin ke Allah, karena orang yang yakin ke Allah itu nular keyakinan. Orang yang tahu ada Allah, orang yang yakin ke Allah beda rasanya. Yang tahu paling hanya bisa ngasih tahu, tapi yang yakin bisa membantu kita jadi yakin. Halo? Sekarang Allah memudahkan di media sosial, banyak konten-konten para ulama yang yakin ke Allah. Ada, Masya Allah. Gimana taunya? Dominan sekali menyebut nama Allahnya. Apapun selalu ke Allah. Ciri orang yang yakin ke Allah, dia sulit sekali untuk tidak nyebut nama Allah. Jadi membahas apapun mesti ke Allah. Banyak nyebut nama Allah, dan powerful ketika menyebut Allah itu ada rasa, karena beliau yakin. Halo, ini nih bekal Ramadan, tapi kan Ramadan juga belum tentu hidup. Bekal Syaban ini juga belum tentu tamat. Ya kalau ceramah main mati melulu ya. Dah iya, kita nggak tahu ya kan. Saya aja nih belum tentu nyampe ke rumah pulang dari sini. Sama bapak-bapak juga. Ini asli Pak, dari Aceh nih ada berita. Bapaknya ke masjid, nggak pulang-pulang. Udah sepuh nih,
Kemana dicari si bapak ke masjid? Udah gitu qadarullah anaknya lihat medsos. Di medsos itu ada berita orang meninggal. Pas dilihat sarungnya sama dengan sarung bapaknya. Itu cara Allah ngasih tahu. Jadi ketahuan. Jangan udah ini nggak mau ke masjid. Ya, ada juga yang meninggal nggak ke masjid. Bapak tadi untung tuh meninggalnya lagi dijamu di rumah Allah. Minta guru ke Allah. Kemudian ikhtiar, cari tayangan ceramah kiai ulama yang banyak nyebut nama Allah dan ada lagi cirinya. Bertenaga dan sedikit sia-sianya. Mungkin yang paling yakin ke Allah ceramahnya tuh bebas sia-sia, bukan maksiat ya. Karena orang yang yakin ke Allah tahu bahwa perkataannya ini didengar oleh Allah. Ulama yang yakin ke Allah tahu bahwa bukan dirinya yang bisa mengubah orang. Orang yang yakin ke Allah tidak perlu ceramah yang aneh-aneh yang tidak disukai Allah. Karena yang menyolehkan orang bukan ceramah dirinya, tapi Allah yang memberi hidayah.